Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Anda yang saat ini sedang menonton video ini, saya doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan rezeki Anda selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas terkait dengan segera perbarui data Anda sebelum tanggal 5 Februari tahun 2021. Anda yang berhasil memperbarui data, Anda bisa mendapatkan bantuan di atas 2 juta rupiah untuk 3 bulan sekali. Bahkan ada yang sampai 2.700.000. Mau tahu mengapa bisa demikian? Simak informasi yang saya berikan secara lengkap. Jangan sampai video ini Anda skip. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah support perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber yang selalu menonton video dari channel Inspirasi Oktara dan juga selalu memberikan like dan juga komentar di kolom yang tersedia. Dan juga bagi Anda yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan cara share videonya atau membagikan video di channel Inspirasi Oktara kepada semua orang, saya ucapkan terima kasih. Bagi Anda yang kebetulan baru bergabung dengan channel ini, jika Anda baru menemukan channel Inspirasi Oktara, saya mohon dukungannya untuk Anda tekan subscribe dari sekarang karena subscribe itu gratis. Mohon dukungannya jika misalnya Anda suka dengan video ini, silakan like videonya, lalu sebarkan video ini ke semua orang yang membutuhkan informasi terkait dengan bantuan sosial, terutama bantuan program Keluarga Harapan. Dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar bisa mencapai targetnya di tahun 2021 bisa tembus 100.000 subscriber. Karena jika misalnya target tersebut tercapai, maka Inspirasi Oktara akan berbagi kebahagiaan bagi Anda yang beruntung. Sahabat Inspirasi Oktara, di postingan 2 video saya sebelumnya terkait dengan jadwal untuk pemutahiran data atau pembaruan data setelah pencairan bantuan program Keluarga Harapan di tahap pertama, saya telah menginformasikan bahwa untuk batas pemutahiran data ini maksimal adalah tanggal 5 Februari tahun 2021. Sedangkan bagi saya sendiri, saya mengatur untuk KPM yang saya dampingi, maksimal saya tunggu untuk pembaruan datanya ini, yaitu di akhir Januari tahun 2021. Di akhir bulan ini, saya menunggu apakah masih ada data yang perlu diperbarui. Dan harapan di awal bulan Februari semuanya sudah saya laporkan dan sudah disetujui baik dari operator atau APD di tingkat kabupaten, koordinator kabupaten, hingga disetujui oleh pusat. Bagi Anda yang hingga saat ini masih belum memperbarui datanya, saya mengharapkan bahwa Anda sesegera mungkin perbarui data Anda. Jika misalnya Anda merasa ada komponen atau kategori yang belum terhitung di aplikasi atau bantuannya belum sesuai, maka sesegera mungkin Anda harus melaporkan kepada pendamping. Jangan sampai setelah tanggal 5 Februari Anda baru melaporkan perubahan komponen di pendamping. Itu akan berarti sia-sia. Nah, apakah data yang Anda miliki saat ini tidak bisa Anda perbarui sendiri secara online? Jawabannya adalah tidak bisa. Anda bagaimanapun caranya harus menghubungi pendamping. Baik bisa melalui pertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping setiap bulannya, atau bisa WA misalnya, atau bisa telepon kepada pendamping, kabarkan bahwa Anda sudah mengalami perubahan komponen. Misalnya yang kemarin Anda belum hamil, ternyata saat ini sudah hamil, maka Anda perlu melaporkan. Banyaknya bantuan yang tidak sesuai di bulan ini membuat para penerima program Keluarga Harapan ini bertanya-tanya kepada pendamping. Kenapa misalnya anak saya ternyata dua anak SD? Kenapa kok bantuannya malah berkurang? Seharusnya 450 seperti tahap keempat di bulan Oktober. Nah, saya akan menjelaskan bagi Anda yang hingga saat ini masih belum jelas, saya akan menjelaskan tentang peraturan terbaru yang telah disuratkan oleh Kementerian Sosial bahwa untuk masing-masing keluarga penerima manfaat yang bantuannya di-cover oleh PKH, catat bahwa maksimal adalah 4 anggota keluarga di dalam satu kakak yang bisa dihitung bantuannya oleh program Keluarga Harapan.
Untuk ibu hamil dibatasi hanya kehamilan yang kedua saja. Lalu anak usia dini sebanyak-banyaknya di dalam satu keluarga ini yang ditanggung oleh PKH maksimal adalah 2 orang anak usia 0 sampai 6 tahun. Lalu di komponen pendidikan ada anak SD. Anak SD dengan bantuan Rp225.000. Ada anak SMP dengan total Rp375.000. Lalu anak SMA dengan total Rp500.000. Ini per 3 bulan. Nah, peraturan terbaru bahwa di setiap jenjang, jika misalnya Anda memiliki lebih dari 2 jenjang yang sama dalam satu keluarga, misalnya Anda memiliki 2 anak SD, atau 2 anak SMP, atau 2 anak SMA, maka yang dihitung sebanyak-banyaknya adalah 1 orang saja di tiap satu jenjang. Nah, jika misalnya ada 2 anak SD, berarti yang terhitung hanya 1, begitupun seterusnya. Jelas ya? Lalu ada komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia minimal 70 tahun dan juga penyandang disabilitas berat. Jumlah bantuannya sama, yaitu Rp600.000 per 3 bulan. Nah, di dalam peraturan terbaru, maksimal untuk lansia minimal 70 tahun dan penyandang disabilitas adalah sebanyak-banyaknya 1 orang saja. Lalu sempat ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan bantuan tambahan atau bonus untuk PKH yang biasanya setiap tahun ada bonus Rp500.000. Apakah tahun ini juga ada? Jawabannya adalah tidak ada. Jadi tidak ada bonus atau tambahan untuk bantuan program Keluarga Harapan di tahun 2021. Jadi apa yang Anda terima adalah sesuai dengan komponen atau kategori yang Anda miliki sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi tidak ada yang namanya bonus Rp500.000, bonus Rp1.300.000, dan yang lain sebagainya. Jika misalnya ada yang mengabarkan ada bonus, maka itu bisa dikatakan adalah berita hoax. Karena tidak ada surat resmi yang menyatakan bahwa ada bonus Rp500.000. Atau yang dulu kita kenal istilahnya adalah bantuan tambahan atau bantuan tetap. Sesuai dengan apa yang saya utarakan di awal video, bagi Anda yang tidak telat melaporkan perubahan komponen pada pendamping, Anda bisa memperoleh bantuan per 3 bulannya untuk PKH ini di atas Rp2 juta. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah tentu di peraturan yang sudah saya utarakan bahwa maksimal yang di cover atau terhitung oleh PKH sebanyak-banyaknya adalah 4 orang di dalam satu keluarga. Misalnya saya ambil contoh, di dalam keluarga ada ibu hamil, yaitu kehamilan yang kedua. Dihitung ya berarti ya. Lalu juga di keluarga tersebut ada anak usia dini, yaitu 5 tahun. Lalu juga ada lanjut usia, usianya 71 tahun. Berarti dihitung semua. Nah, dengan begitu total bantuan yang diterima adalah ibu hamil kedua ini Rp750.000, lalu anak usia dini 0 sampai 6 tahun tadi adalah Rp750.000, lalu lanjut usia adalah Rp600.000. Sehingga total yang didapatkan adalah sebanyak Rp2.100.000. Ini sudah di atas Rp2 juta. Lalu untuk kemungkinan bantuan yang terbesar yang akan diterima adalah, misalnya saya ambil contoh, ada ibu hamil penerima PKH ya, kehamilan yang kedua. Lalu juga ibu tersebut memiliki anak usia 3 tahun atau balita ya. Lalu juga di dalam keluarga tersebut ada lanjut usianya 70 tahun. Dan juga suami ibu tersebut adalah penyandang disabilitas berat. Dengan kata lain, ibu ini akan memperoleh untuk bantuan ibu hamil sejumlah Rp750.000, lalu anak usia 3 tahun tadi yaitu Rp750.000, ada lanjut usia dengan bantuan Rp600.000 dan juga disabilitas berat Rp600.000, sehingga total yang akan diperoleh adalah Rp2.700.000. Nah, ini bisa terjadi jika misalnya di dalam keluarga Anda jika ada mengalami perubahan komponen, terutama komponen yang nilainya besar, ini harus segera dilaporkan kepada pendamping agar jumlahnya sudah sesuai. Ingat, jika misalnya ada perubahan apapun di dalam keluarga Anda, segera laporkan kepada pendamping dengan catatan perubahan komponen atau kategori yang Anda miliki, ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya jika Anda hamil saat ini kehamilan anak ketiga, maka ini tidak akan terhitung. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila Anda kurang jelas dengan apa yang saya katakan, Anda bisa bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.